Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Ikhwati fillah rahimakumullah, di akhirat nanti kita tentu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus transit dulu ke neraka. Sudah cukup berat rasanya kalau kelak kita berpanas-panasan bertahun-tahun lamanya menunggu giliran antrian di padang mahsyar untuk dipanggil, untuk dihisab, ditimbang amalnya. Cukuplah itu. Membayangkan saja berat rasanya. Apalagi kalau harus nginep dulu di neraka, yang seharinya sama dengan 1000 tahun, yang azab paling ringannya adalah bersandal panas neraka yang mendidihkan otak di kepala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan manusia yang pasti akan menjadi penghuni neraka. Siapa mereka? Jangan sampai kita masuk di dalamnya. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'athnabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang memegang cambuk seperti seekor sapi. Mereka mencambuk manusia, mencambuk orang lain dengan cambuk itu. Siapa yang dimaksud ini? Mereka inilah para pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka yang punya kuasa atas orang lain, para aparat yang punya wewenang tapi sewenang-wenang menyakiti, menzalimi orang lain. Para pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga yang menyakiti orang yang dipimpinnya. Diberi amanah jadi pejabat tapi merampok uang rakyat, korupsi, atau membuat kebijakan yang menyusahkan, memberatkan, menyengsarakan rakyat. Ingat para pemimpin, para pejabat, ingat pangkat jabatan itu tidak akan lama dan hanya sementara. Kelak di akhirat dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai menyesal kelak di akhirat karena zalim kepada rakyatnya. Golongan yang kedua, nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Siapa? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang menonjol. Ikhwati fillah, wanita di dalam Islam dimuliakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Tidak untuk dieksploitasi atau dipamerkan layaknya barang dagangan sebagaimana yang dilakukan oleh peradaban barat hari ini. Wanita hanya dijadikan penarik bagi dagangan mereka. Lihat iklan, hampir setiap iklan produk pasti ada perempuannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita muslimah dengan syariat jilbab. Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam surah An-Nur ayat 31 di antaranya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Dan katakanlah pada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Syariat ini bukan untuk mengekang tapi sebagai perlindungan, melindungi kehormatan wanita dari mata para lelaki yang hatinya berpenyakit, juga melindungi mata lelaki agar lebih terkendali syahwatnya. Maka wajib bagi seorang wanita muslimah yang sudah balik untuk menutup auratnya dengan jilbabnya, yakni pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak tipis, tidak ketat, tidak menyerupai lelaki, tidak meniru wanita kafir, dan tidak bertabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Sebagaimana yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa ada perilaku wanita muslimah yang menjadi penyebab ia menjadi penghuni neraka.
yang mana di masa Rasulullah SAW itu belum terjadi di kalangan wanita muslimah. Kata beliau, mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok dan menyanggul rambut kepala sehingga menyerupai punu unta. Dan hari ini banyak kita jumpai wanita muslimah yang berperilaku seperti ini, enggan menutup auratnya, lalu bergaya untuk merayu dan menggoda perhatian lelaki yang bukan mahram, berhias ala jahiliyah. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulnal jannata, tidak akan masuk surga mereka itu. Wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium baunya surga itu. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu, aroma wangi surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW katakan, aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 70 tahun lamanya. Wahai para wanita muslimah, sambutlah syariat Rabbmu yang menciptakanmu, tutup auratmu dan sempurnakanlah dengan akhlak Islam yang mulia. Raihlah keberkahan darinya, dapatkan kemuliaan dunia dan akhirat.